Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Salsabila. Saya dari kelas BKB. Di sini saya akan membahas tentang komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Materi yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu konsep umum komunikasi. Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari aktivitas yang dijalani oleh individu. Eksistennya jauh menembus ruang dan waktu untuk tujuan yang sangat bervariasi dan menyentuh segala aspek kehidupan manusia. Komunikasi merupakan salah satu kebutuhan dasar individu yang diperolehnya melalui interaksi dalam lingkungan sosial. Komunikasi menjembatani informasi dari individu lain atau kelompok. Komunikasi yang juga dikenal sebagai retorika merupakan ilmu pertama mengenai pernyataan antar manusia yang berkembang di Yunani dan Romawi, kemudian berkembang pada dua arah. Satu arah menuju ke Jerman menjadi publistik dan arah kedua menuju ke Amerika Serikat yang berwujud menjadi Communication Scheme Effendi 2003. Lebih lanjut disebutkan retorika sendiri bidang kehidupan meskipun tidak dilandasi oleh hasil penelitian ilmu-ilmu baru. Selanjutnya, pengertian keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi adalah dasar yang dikembangkan dalam keterampilan komunikasi dalam konseling dengan menggunakan berbagai respon konselor, paraphrase, clarification, reflection of feeling, summarization, probing, ability potential, confrontation, interpretation, self-disclosure, immediate, information giving, verbal setting, instruction paralinguistic, kinetic, and proxemics. Materi selanjutnya yaitu dasar filsafat komunikasi. Setiap ilmu pengetahuan memiliki kajian filsafat tersendiri. Syam 2010, Susanto dan Astrid 1976. Hal ini dapat dimaklumi karena memang pada prinsipnya semua ilmu pada masa lampau berpangkal pada ilmu filsafat. Filsafat merupakan usaha untuk memahami atau mengerti dunia dalam hal makna dan nilai-nilainya. Sambroni 2009. Filsafat komunikasi menyumbang keterangan ke arah opini publik temporal serta membawa kemajemukan ke domain publik. Arnett 2010. Filsafat komunikasi bergerak pada situasi tertentu, momen tertentu, dan memberikan kontribusi tertentu bagi opini publik. Materi selanjutnya yaitu komunikasi sebagai modal dasar hubungan interpersonal. Pengertian komunikasi interpersonal, hakikatnya komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara komunikator dan komunikan. Komunikasi jenis ini dianggap paling efektif dalam hal upaya mengubah sikap, perilaku, pendapat seseorang di Liweri 1994. Hubungan individu dengan individu lain akan menentukan kualitas hidup individu tersebut yang dimoderatori oleh efektivitas komunikasi yang digunakannya. Tubbs and Moss, Rahmat 2000, Maulana dan Gumelar 203 menyatakan bahwa komunikasi yang efektif ditandai dengan timbulnya 5 hal. Yang pertama yaitu pengertian, penerimaan yang cermat. Yang kedua, kesenangan, hubungan yang hangat, akrab dan menyenangkan. Yang ketiga, memengaruhi sikap, bersifat persuasif. Yang keempat, hubungan yang makin baik. Yang kelima, tindakan, melahirkan tindakan yang dikehendaki. Tujuan komunikasi interpersonal. Yang pertama, proses belajar. Yang kedua, membangun hubungan. Yang ketiga, memengaruhi. Yang keempat, bermain. Dan yang terakhir, menolong. Selanjutnya, materi yang terakhir yang saya akan jelaskan yaitu komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Konselor sebagai salah satu jenis profesi bantuan
pada posisi yang sangat diminati pada dekade terakhir ini. Berbagai permasalahan yang muncul dan tatanan kehidupan individu dan bermasyarakat menjadi salah satu alasan dari ketertarikan tersebut. Profesi ini secara profesional diselenggarakan oleh konselor yang bekerja secara perorangan ataupun kelompok. Konselor profesional merupakan seseorang yang menekuni salah satu jenis profesi penolong yang terlatih di bidang keterampilan konseling. Konseling adalah salah satu cara untuk membantu orang lain, tetapi ini merupakan cara khusus yang melibatkan penggunaan keterampilan tertentu untuk tujuan tertentu atau khusus pula. Geldar dan Geldar 2005. Tujuan utama menggunakan keterampilan konseling adalah untuk membantu konseli mengembangkan keterampilan pribadi dan inner strength agar mereka dapat menciptakan kebahagiaan di kehidupannya sendiri dan orang lain. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.